Haleluya, salam saudaraku. Ini suatu tantangan yang lumayan besar di pastor itu saya sih. Karena ini saya baru pertama kali jujur untuk bisa sharing firman Tuhan di kegiatan ibadah raya. Ya walaupun sebelumnya di Alfa saya sudah beberapa kali, tapi kan saya rasa udah membayangkan itu. Ini pasti berbeda gitu kan. Selain orang-orangnya, tempatnya gitu. Waduh, ini tantangannya bagaimana? Ketika kemarin pastor menghubungi saya, Bang Munang, bisa bawa ibadah, bisa bawa sharing firman Tuhan di ibadah kedua gitu. Saya baca dari atas tuh, untuk pastor nggak ada. Saya baca, biasanya saya gitu kalau baca pesan-pesan dari orang yang saya nggak penting, saya baca dulu untuk saya bisa memberi waktu untuk berpikir menjawabnya. Gitu. Saya baca dari atas, ini pastor maksudnya apa gitu? Mau ngeprank saya atau gimana gitu? Atau salah kirim gitu? Tapi saya baca ada nama saya gitu. Wah, ini ada luar biasa bisa gitu kan. Tapi saya coba untuk berintegritas, saya coba untuk memampukan diri saya bertanggung jawab atas perintah dari atasan atau pemimpin saya. Saya jadi memampukan itu. Nah, setelah saya jawab memampukan untuk perintah dari atau atasan atau pemimpin saya, tidak cukup sampai situ saudara. Pergumulan itu terus beberapa kali ini dari hari Rabu kemarin ke pastor memberi kabar kepada saya. Saya terus bingung gitu, ini bagaimana gitu. Untuk berbicara saja saya gugup gitu kan. Saya akui kelemahan saya di situ gitu. Jadi saya coba sharing kepada seorang teman gitu. Saya ceritakan kepada dia gitu. Dan dia pun tertawa, benar itu gitu kan. Dia merasa nggak yakin gitu. Yang benar gitu kan. Tapi setelah saya sharing, dia memberikan sebuah kalimat atau sebuah kata yang mampu membuat saya kuat gitu. Dia memberikan kalimat bahwa orang-orang yang berlutut di hadapan Tuhan akan mampu berdiri tegak, percaya diri di hadapan siapa. Nah itu kalimat yang membuat saya teguh gitu. Tapi tidak sampai di situ, tidak hanya kalimat itu saya buat jadi kuat gitu. Saya coba share sama siapa lagi gitu. Wah saya teringat, saya kan punya adik gitu. Saya kan punya adik yang udah biasa untuk sharing firman Tuhan. Saya telepon dia, saya hubungi Pastor Binsa gitu. Dia pun tertawa juga kan, betul itu gitu kan. Yang serius kalau nanti pastor kan main, prank kau lagi gitu. Enggak serius ini gue bilang. Tanya lah sama dia kan, gimana sih tips-tips supaya bisa berbicara yang layak atau bersikap yang baik di altar gitu. Saya coba tanya sama dia gitu. Dan puji Tuhan dia jawabnya sedikit melegakan saya, saking saya tangkap. Syukur, tenang aja kalau jadi kan pertama kali pastor pasti makluminya. Itu membuat saya udahlah, relax saja, jalan saja, ngalir saja. Nah itu sedikit kesaksian saya sebelum saya memberikan sharing firman Tuhan saya ini. Kita kan selain mendengarkan firman Tuhan, sebelumnya kita bersatu dalam doa. Haleluya Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk siang yang indah ini Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan dan sejahtera Kau berikan kepada kami, biar kami dapat berkumpul, memuji, memuliakan nama-Mu dan akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan. Haleluya. Amin. Oke, salam lagi saudaraku. Puji Tuhan ya saudaraku, saat ini kita sudah berada di bulan penghujung tahun atau bulan Desember yang bisa kita jadikan momen sukacita, momen sangat yang berbahagia bagi kita pengikut Kristus, di mana di saat bulan-bulan ini sudah bisa kita lihat antusias dari jemaat-jemaat Kristen, jemaat-jemaat pengikut Kristus, tidak hanya di gereja tapi di rumah-rumah sudah mulai diadakan. Rasa sukacita itu sudah mulai nampak gitu, antusias itu sudah mulai kelihatan. Ya ketika di suatu gereja pasti sudah diadakan kegiatan-kegiatan tambahan, misalnya ada latihan untuk menghadapi hari Natal gitu, ada latihan musik, ada latihan mendekor gereja gitu kan. Dan puji Tuhan kita sudah melaksanakan kemarin Natal anak sekolah minggu ya, puji Tuhan. Di situ juga kelihatan bagaimana sukacitanya gitu. Kita menyambut hari kelahiran Tuhan Yesus kita ini. Nah, berita sukacita inilah, berita pembebasan inilah yang akan dinubuatkan oleh Nabi Yesaya dalam bacaan firman kita siang ini. Saya akan membawakan sharing firman Tuhan siang ini dari Yesaya 40 ayat 1 sampai 11. Dan saya memberi judul tema dari sharing firman saya siang ini yaitu pembebasan telah tiba gitu. Nah, bisa kita baca sama-sama ayat Yesaya 40 ayat 1 sampai 11 ini saudaraku, kita baca secara bergantian. Saya membaca dari ayat yang ganjil dan saudara bisa membacakannya dari ayat yang genap.
Berita kelepasan, hiburkanlah umatku. Saudara membaca ayat genapnya. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala usahanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Dia sembah itu, dan setiap gunung dan bukit diratakan, tanah yang berbukit-bukit harus menjadi rata, dan tanah yang berbeku-beku menjadi datar. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ada suara yang berkata, berserulah, jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, apabila Tuhan mengembusnya dengan napasnya. Sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu. Lihat itu Tuhan Allah, Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya Ia berkuasa. Lihat mereka yang menjadi upah jerih payahnya dan bersama-sama Dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Kita baca sama-sama ayat 11, saudaraku. Seperti seorang gembala yang membawa kawan ternaknya dan mengikutkannya bersama tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba di tubuhnya dengan hati-hati. Nah, di Yesaya 40 ayat 1 sampai 11 ini saudaraku bisa kita lihat bagaimana ini sebuah cerita, sebuah peristiwa di mana bangsa Israel dalam masa pembuangan di Babel. Di sini bangsa-bangsa Israel mengalami masa-masa kesesakan yang sungguh luar biasa, di mana mereka seakan-akan tidak terpenuhi apa yang mereka mau, merasa terikat dengan apa yang mereka lakukan gitu. Di sini juga Allah berfirman, meyakinkan kepada umatnya. Nah, di ayat ini juga, di Yesaya ini juga kita bisa lihat bagaimana kesesakan itu akan tiba waktunya untuk sebuah pembebasan begitu saudara. Di mana perambahan mereka akan berakhir dan kesalahan mereka akan diampuni. Nah, hal itu juga tergenapi ketika Yesus lahir ke dunia, yang saat ini kita akan menyambutnya. Bisa kita lihat juga di Yesaya 9 ayat 5 sampai 6, saudara bisa membacanya di rumah, dan Lukas 1 ayat 31 sampai 33. Di situ juga menggambarkan cerita bahwa kelahiran atau kedatangan dari Tuhan Yesus. Nah, bagaimana kita menyikapinya saudaraku? Menyikapi dari cerita bahwa pembebasan dari bangsa Israel dalam masa kesesakan di tanah Babel ini. Bagaimana kita menyikapinya? Yang pertama saudaraku, mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Nah, bisa kita lihat di ayat 3 sampai ayat 5 gitu. Mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Mempersiapkan jalan bagi Tuhan artinya saudaraku memberikan penyambutan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Mempersiapkan jalan itu yaitu mempersiapkan hati kita dalam menyambut hari Natal, kelahiran Tuhan Yesus, dan juga melakukan pertobatan. Pertobatan tidak hanya untuk kita, tetapi untuk sekeliling dan saudara-saudara kita. Nah, Yohanes juga terlebih dahulu sebelum Yesus datang, Yohanes Pembaptis sudah melakukan ini, menyerukan kabar pertobatan di dunia ini. Di dunia ini, saudaraku, bagaimana dia sudah melakukannya, dan dia melakukan pertobatan, mempersiapkan dirinya untuk bertobat orang-orangnya yang dibaptis dia gitu. Yang ada tertulis di Markus 1 ayat 2 sampai 4, saudara juga bisa baca di rumah. Dia itu juga Tuhan juga sangat menginginkan pertobatan dari semua orang. Nah, di bulan sukacita ini saudaraku, Tuhan juga benar-benar menginginkan untuk kita mengalami pertobatan. Nah, itu yang pertama saudaraku, mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Respon kita mendengar pembebasan dari bangsa Israel. Yang kedua, respon kita saudaraku, hidup di dalam Tuhan. Kita bisa lihat ini di ayat 6 sampai 8 saudaraku.
di ayat 6-8, di mana Nabi Yesaya menggambarkan manusia itu seperti rumput dan kekuatan semarak kita seperti bunga gitu. Rumput dapat kering dan bunga dapat layu. Yang artinya sesungguhnya manusia itu tidak bisa apa-apa, saudaraku, tanpa Tuhan ada di hidupnya. Manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Manusia tidak bisa melakukan kehendaknya. Semua itu sesuai dengan kehendak Tuhan gitu. Nah, ini benar-benar mengingatkan kita, saudaraku, bahwa kita tidak ada apa-apanya di luar Tuhan. Itu bisa juga kita baca di Yohanes 15 ayat 5. Bisa ditampilkan. Di situ kita bisa lihat bagaimana firman itu benar-benar, sebab di luar aku kamu tidak berbuat apa-apa. Nah, inilah gambaran dari firman Tuhan ini mengenai kita hidup harus di dalam Tuhan. Kita tidak mampu berbuat apapun di luar Tuhan. Nah, yang ketiga, saudaraku, bagaimana respon kita menyikapi dari pembebasan dari bangsa Israel? Yang ketiga itu memberitakan kabar baik. Bisa kita lihat di ayat Yesaya 40 tadi, di ayat 9-11. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana pesan penting Tuhan bagi kita umatnya melalui Nabi Yesaya. Tuhan ingin umatnya mendengar hari pembebasan itu tiba, yaitu hari kedatangan Tuhan. Untuk itu, sebagai kita orang-orang yang sudah mendengarkan pembebasan itu, nah, inilah tugas kita juga untuk memberitakan kabar baik ke orang lain. Jangan sampai kabar baik ini hanya bertahan di kita. Jangan sampai kabar baik ini tidak berbuah kepada orang lain. Jadi Tuhan menginginkan bahwa Dia mampu melihat kita, mampu mengabarkan kabar baik. Karena Tuhan mau kita rindu mengenalnya sebagai gembala yang baik, yang setia dengan selama-lamanya mengasihi kita. Nah, itu 3 respon yang harus kita hadapi atau kita sikapi dalam pembebasan. Dalam Yesaya 40 ayat 1-11 ini, saudaraku, bagaimana yang pertama tadi mempersiapkan jalan bagi Tuhan, yang kedua hidup di dalam Tuhan, dan yang ketiga yaitu memberitakan kabar baik. Ya, kita tahu, saudaraku, bagaimana kita renungkan terus di masa-masa saat ini. Ayat ini benar-benar sungguh benar menguatkan kita, saudaraku, di masa-masa pandemi COVID-19 ini, gimana suasana atau keadaan yang sudah beberapa bulan ini bisa jalani, seakan mengekang, menyusahkan kita, membatasi segala hal yang ingin kita lakukan. Banyak yang menjadi susah, banyak yang kehilangan kerjaan, banyak yang menderita, dan banyak kehilangan arah, juga banyak yang putus asa. Nah, kita seakan selalu di saat-saat seperti ini menjadi lebih sering berseru, saudaraku. Jadi lebih sering, Tuhan, di mana Engkau? Kami di sini merasa kesesakan, merasakan seperti yang bangsa Israel tadi rasakan di masa-masa pembuangan di tanah Babel. Nah, tapi tidak tenang, saudaraku. Masa-masa kesesakan ini Tuhan pasti jawab bahwa kita akan merasakan sukacita. Kita akan merasakan bagaimana masa-masa seperti sebelum masa pandemi COVID-19 ini, di mana kita akan bisa lebih leluasa berinteraksi kepada saudara-saudara kita. Nah, disinilah kita bisa renungkan ayat firman Tuhan ini, di mana kita ini layaknya saat ini menjadi seorang tahanan. Maka akan tiba waktunya kita berseru kepada Tuhan, kita akan dibebaskan. Kita akan mendapatkan rasa sukacita yang luar biasa. Dan marilah, saudaraku, kita jadikan firman siang ini menjadi penguat di saat kita seperti ini. Mari kita lalui kesesakan di masa pandemi 19 ini, COVID-19 ini. Melalui ayat firman Tuhan di siang ini, kita mendapat kekuatan untuk bisa melalui dan mendapatkan sebuah kebebasan. Nah, saya tutup sharing firman Tuhan saya siang ini dengan ayat yang ke-11. Yesaya 40 ayat yang ke-11. Di mana di ayat 11 ini Yesaya menggambarkan bahwa Allah adalah gembala yang baik, yang menghimpun kita, memampu kita, dan menuntun kita senantiasa. Karena apa? Karena firman-Nya yang kekal dan selamanya. Jadi biarlah firman-Nya yang senantiasa membuat kita mampu menghadapi situasi seperti saat ini, saudaraku, di mana Allah adalah gembala yang baik ketika kita mau dipangku oleh Dia, mau dituntun oleh Dia. Oke, mungkin saja sharing firman saya ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita bersatu dalam doa.
Haleluya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman siang ini Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang singkat ini, firman yang jauh dari kata baik, jauh dari kata sempurna, tapi kami yakin Tuhan Yesus, biarlah firman ini masuk dalam hati kami, untuk kami mampu menguatkan kami di masa-masa saat seperti ini Tuhan. Biarlah kami semakin berserah untuk menyerahkan diri kepada Gembala kami yang baik, kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih untuk firman siang ini Tuhan Yesus. Kami sudah mendengarkan dan kami sudah berdoa mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin.